Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masuk pada pembahasan tentang Arkanul Akhlaq, rukun-rukun akhlak, yang jumlahnya ada berapa? Ada 4, sekaligus diambil dari 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Rukun yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Maka ini mengandung makna hendaknya seorang yang berakhlak mulia itu menjaga lisannya. Adapun rukun yang kedua yaitu tarku ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan perkara yang bukan menjadi urusannya. Al-bu'du 'anil fudul, menjauhkan diri dari ikut campur urusan orang. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang tatkala ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Urusan-urusan orang secara pribadi, maka itu bukanlah hal yang bermanfaat bagi kita untuk kita ketahui. Namun Fadilatul Syekh mengecualikan apabila melihat kemungkaran di depan mata, bukan isu, bukan rumor, bukan gosip, tapi kemungkaran di depan mata, maka itu termasuk urusannya. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi," dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada ar-ruknus salis, rukun yang ketiga. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, "Ar-ruknus salisu min arkanil akhlaqi." Rukun yang ketiga di antara rukun-rukun akhlak, adamul insiyaq ma'an fi'alatin nafsi khasatan, yaitu al-ghadab. Tidak terbawa bersama dengan emosi-emosi jiwa secara khusus adalah marah. Yang kesimpulannya, rukun akhlak yang ketiga tidak mudah marah.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Dan hadis ini telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta wasiatnya. Lalu Nabi SAW menjawab, la taghdab, jangan marah. Lalu orang tersebut minta lagi, nasihat lagi, ya Rasulullah. La taghdab, kata Nabi SAW, jangan marah, hingga 3 kali. Ini menunjukkan la taghdab merupakan wasiat yang sangat agung, yang dari sinilah diambil kesimpulan termasuk rukun akhlak adalah menjaga amarah. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang rukun yang ketiga ini. Fa indama yanfa'ilul insanu, ketika seorang manusia tersulut emosinya, wa yaghdabu alaihi, dan dia marah, alla yubashira waqta ghadabihi ayya qaulin, maka hendaknya ia tidak langsung merespon di waktu marahnya tersebut dengan ucapan apapun, au ayya fi'lin, atau perbuatan apapun atau tindakan apapun. Lianna ayya qaulin au ayya fi'lin, karena ucapan atau tindakan apapun yubashiruhu waqta ghadabih, yang ia respon di saat marahnya, sayukhruju bihi fil ghalib an nitaqil khuluq wal adab. Sayukhriju bihi, maka akan mengeluarkan dirinya, fil ghalib, pada umumnya, an nitaqil khuluqi wal adab, dari batasan akhlak dan adab. Artinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menasihatkan kepada kita, tatkala kita emosi, tatkala kita marah, maka hendaknya kita tidak merespon dengan perbuatan ataupun ucapan apapun, tidak tindakan maupun ucapan apapun. Kenapa? Karena biasanya orang kalau lagi marah melakukan suatu tindakan pasti melewati batas adab. Kalaupun ia merespon dengan ucapan, pasti melewati batas adab, dan ini yang tidak diinginkan. Apa biasanya keluar? Umpatan, makian, celaan, hinaan. Orang kalau sudah marah keluar semua kata-kata kotor. Demikian pula keluar semua tindakan-tindakan kotor, memukul, menendang, semua perbuatan-perbuatan yang di luar batas akhlak. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak marah termasuk rukun dari adab. Karena orang yang marah pasti keluar dari bingkai adab dan akhlak. Memang kita tidak bisa memungkiri yang namanya jiwa kita itu memiliki batas. Yang namanya hati kita terkadang tersakiti, entah itu dengan ucapan atau perbuatan orang, sehingga apa? Kita emosi, sehingga kita marah. Namun jangan sampai marahnya emosi kita ini mengantar kepada perbuatan yang melampaui batas adab dan akhlak. Makanya nanti akan disebutkan di antara cara kita untuk mengatasi emosi dan marah yang memang tidak bisa terhindar dari diri kita. Semua kita pasti pernah marah, pernah emosi. Tapi bagaimana cara agar kita tidak keluar dari bingkai adab, insya Allah akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Waqad qila, kata beliau, dan sungguh dikatakan, fi dhammil ghadabi wa takbihihi, tentang celaan terhadap marah, dan bahwasanya marah itu hal yang sangat rendah. Kata seseorang, yaitu beliau menukil dari ungkapan seseorang yang tidak dijelaskan, yaitu siapa yang mengucapkan, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Ghadab, marah itu
awalnya adalah gila dan akhirnya adalah menyesal. Ya. Jadi ada pepatah, marah itu diawali dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Bagaimana bisa demikian? Orang marah itu melakukan tindakan yang keluar dari kontrol, bahkan tidak masuk akal. Ya, melakukan ucapan, perbuatan yang tidak masuk akal. Entah seperti tadi, mencela, kemudian berkata kotor, melaknat dan lain sebagainya, ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang manusia yang berakal. Artinya kalau ada orang yang berakal sehat mengucapkan kata-kata itu, maka pasti apa? Orang menyangka dia gila. Nggak mungkin kata-kata ini keluar dari orang yang waras, berakal. Tapi kalau sudah marah, maka kegilaan itu akan muncul. Diawali dengan kegilaan. Ya. Demikian pula apa? Perbuatan. Kadang-kadang keluar batas kontrol manusia. Di luar akal sehat manusia, memukul misalnya. Ada orang yang waras, yang sehat akalnya, mukul tembok sampai berdarah. Kecuali atlet yang memang latihan. Ini orang yang bukan atlet, orang yang bukan jagoan, mukul-mukul tembok, membenturkan kepala di tembok. Ada orang berakal sehat yang demikian? Tidak ada. Menyakiti diri tidak ada. Tapi orang yang marah bisa seperti itu. Makanya marah itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Kalau akalnya sudah balik, nyesel. Ngapain tangan bagus-bagus dihancurkan? Ya. Ngapain tadi saya mengatakan demikian? Malu saya. Ngapain saya mengucapkan hal-hal yang tidak pantas ini? Menyesal. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, marah kalau dibebaskan, inilah yang terjadi. Diawali dengan kegilaan karena perbuatan dan ucapan yang dilakukan keluar dari batas akal manusia, akal sehat manusia, dan diakhiri dengan apa? Penyesalan. Nyesel tadi, kenapa melukai diri sendiri. Atau kalau marah sama anaknya ditendang gitu ya, sampai cedera. Ngapain anak saya tendang? Kalau sudah marah, gilanya muncul, akhirnya menyesal. Kalau sudah masuk rumah sakit, atau bahkan na'udzubillah kalau sampai meninggal dunia karena emosinya, maka menyesal. Nah seperti itu. Li'anna alladhi yatasarrafu waqta ghadabih, karena orang yang berbuat sesuatu di waktu marahnya, biqaulin au fi'lin, dengan perbuatan ataupun ucapan, dengan ucapan ataupun tindakan, yatasarrafu bi ghairin dibatin, maka dia berbuat sesuatu yang tidak tepat. Ya. Orang yang marah tidak akan melakukan perbuatan atau ucapan yang terukur. Gak mikir dia, pokoknya marah dilampiaskan, dikeluarkan, entah itu ternyata mendatangkan keburukan atau kebaikan, dan kebanyakannya keburukan. Jadi setiap orang marah itu kalau direspon dengan tindakan atau ucapan pasti tidak tepat. Walihada 'alal insan, oleh karenanya wajib bagi seorang manusia alla yansaqa ma'an fi'alati nafs, hendaknya dia tidak terbawa emosi-emosi jiwa. Fa idza kana munfa'ilan, kalau dia emosi, falyajlis, maka duduk. Nah, ini baru beliau akan menyebutkan tips agar kita ketika marah itu tidak menyesal belakangan. Tips untuk meredakan emosi. Apa itu? Hendaknya duduk. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis.
apabila salah seorang di antara kalian itu berdiri dalam keadaan marah, maka hendaknya ia duduk. Jangan malah bangkit. Ya. Dan kebanyakan orang yang marah itu bangkit ya. Merasa dirinya direndahkan, merasa dirinya dihina, maka berdiri dia. Nah, dalam keadaan ini justru Nabi SAW mengatakan duduk. Ya. Kalau ada orang yang duduk ketika marah, berdiri pasti akan semakin marah. Ya, sering kita jumpai duduk-duduk tenang, guyonan, ya, tenang gitu ya. Tiba-tiba tersinggung, marah, berdiri pasti berantakan. Pasti ada yang melayang, entah itu piring, sendok, garpu. Padahal sudah duduk dia. Ketika berdiri pasti terjadi hal yang tidak diinginkan. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kalau dia sudah duduk kemudian hilang marahnya, alhamdulillah itu yang diinginkan. Tetapi kalau masih belum hilang, berbaring. Ya. Jadi ini tips dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau marah, duduk. Kalau bisa hilang, alhamdulillah. Kalau belum bisa hilang, duduk masih tetap emosi, maka berbaring. Dan ini insyaallah manjur. Ya, dan berbaring ini tentu sampai emosi kita benar-benar hilang. Bukan berbaring hanya ala kadarnya. Berbaring sambil apa emosi, balik duduk lagi. Nah, ini bahaya. Nanti lama-lama akan berdiri. Ya. Jadi berbaring itu tujuannya hingga emosinya hilang. Nah, kalau sudah hilang, insyaallah dia akan bisa berpikir jernih. Sehingga tepat ketika mau merespon apa yang membuat dia marah tadi. Kemudian wal yamna nafsahu minal kalam. Ini tadi tentang tindakan ya. Kalau orang marah, tindakan yang paling tepat duduk sampai hilang emosinya. Kalau duduk masih belum cukup apa? Berbaring. Itu tindakan. Adapun perbuatan atau ucapan wal yamna nafsahu minal kalam, maka cegahlah dirinya untuk bicara. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Faqauluhu, maka sabda Nabi SAW, falyaskut, hendaknya ia diam, imtina'un anil kalami waqtal ghadab. Ini untuk mencegah orang bicara ketika marah. Wa qauluhu falyajlis, sedangkan sabda Nabi SAW, maka hendaklah ia duduk, imtina'un anil fi'li waqtal ghadab, itu mencegah melakukan tindakan apapun ketika marah. Jadi kembali dari apa yang disampaikan di awal. Orang kalau marah jangan berbuat apapun, jangan mengucapkan apapun. Insya Allah selamat. Karena yang namanya emosi, perasaan itu pasti naik turun. Gak ada orang yang di seluruh kehidupannya itu marah. Memang kita tidak mungkiri ada orang emosian, tapi ada saat-saat tertentu dia gak emosi. Ada. Tapi memang tipikalnya gampang emosi. Ya. Jadi di sini menunjukkan kalau yang namanya marah atau emosi itu pasti ada surutnya. Pasti ada redanya. Nah, oleh karena itu ketika seseorang marah, maka jangan dibiarkan ini apa? Menggelora. Caranya apa? Jangan mengucapkan apapun, jangan berbuat apapun. Kata Nabi falyaskut, ini kita menunjukkan jangan mengucapkan apapun, diam. Falyajlis, duduklah, ini mengisyaratkan kita jangan berbuat apapun. Ya.
tidak merespon dengan ucapan atau perbuatan apapun kecuali diam dan duduk. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah tips bagaimana agar kita terhindar dari dampak buruk marah, terhindar dari kerusakan marah. Apa tadi? Awwaluha junun wa akhiruha an-najam. Awwaluhu junun, diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Nah, seperti itu. Kemudian saya menjelaskan fahadal amrani, maka dua perkara ini, al-kalam wal fi'lu waqtal ghadab, berbicara dan bertindak di waktu marah, matlubun minal muslimi an yakuffa nafsahu anhuma, maka seorang muslim dituntut untuk menjaga jiwanya dari keduanya, ila an yaskuna ghadabuhu, sampai reda marahnya. Lianna waqtan fi alihi qad yubashiru aqwalan aw a'malan tatanafa fil adab wal khuluq. Karena ketika seorang emosi lalu dia merespon dengan ucapan atau perbuatan, maka ini akan menghilangkan adab dan akhlak. Fayahtaju man arada li nafsihi an yakuna khaluqan, maka orang yang ingin dirinya itu memiliki akhlak, alla yansaqa ma'an fi'alatin nafs, jangan ia mudah terbawa emosi jiwa, wala siyama waqta ghadabi, terlebih di waktu marahnya. Memang kita melihat ada orang yang sabar sekali, tapi jangan salah, orang yang sabar itu bukan berarti orang yang tidak punya hati, bukan berarti orang yang tidak punya kepekaan jiwa. Orang sabar itu karena dia bisa memanage emosinya. Setiap manusia yang berakal dan memiliki hati pasti tersinggung kalau dia diperlakukan dengan buruk, kalau dia dikata-katai dengan buruk. Masalahnya ketika dia tersinggung, emosinya tersulut, apa responnya? Kalau dia diam, duduk, nah disinilah keindahan akhlak itu nampak. Bukan berarti dia nggak marah. Namanya manusia punya emosi. Kalau disakiti ya marah. Cuman responnya benar. Nggak langsung diri bangkit, mata mendelik, kudun jotos. Nah, bukan seperti itu caranya. Makanya kita sekali lagi, kalau ada orang yang penyabar, itu bukan berarti dia nggak punya hati. Kadang-kadang kan kita melihat awakmu kok di ngono menengai. Ya karena memang dia bisa memanage hatinya. Nih aku wis nah, ini. Ya kalau saya, nah ini justru apa? Orang yang sabar, orang yang tenang justru diajari marah. Ini kan keliru. Orang yang seperti itu harusnya kita apresiasi. Masya Allah, antum kok bisa ya seperti itu? Tolong ajari ana. Nah seperti itu harusnya, bukan tanpa dipanas-panasi. Ya, kamu kok menengahi, kamu kok diam saja. Malah di komentar, wah kamu itu pengecut. Nah ini orang sudah bisa meredakan dirinya untuk tetap sabar dan tenang, malah dikata-katain. Nah memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang-kala Allah berikan karunia-Nya kepada orang-orang tertentu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Makanya nanti akan disampaikan, yaitu tips untuk kita bisa memiliki akhlak yang mulia, melatih diri. Nanti akan disebutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fi ba'di riwayatil hadis, dan telah datang di dalam sebagian riwayat-riwayat hadis, anna sahabiyya qala, ada seorang sahabat yang mengatakan, fata'amaltu dzalik, aku mencermati hal itu, fawajadtu annal ghadaba jima'ul syarr, dan aku menjumpai bahwasanya marah itu adalah kumpulan dari segala macam keburukan. Ya, jadi menurut risetnya seorang sahabat, menurut penelitiannya seorang sahabat, segala macam keburukan itu terkumpul awalnya dari marah. Adanya pembunuhan, adanya berbagai macam kerusakan di muka bumi, ya,
nyawa-nyawa melayang, itu kebanyakan karena marah. Kebanyakan karena apa? Marah. Li'annahu idza kana yansaqu ma'an fi'alatihi wa ma'a ghadabihi. Karena orang yang terbawa emosinya ketika ia marah, sayufdi bihi dzalika ilal wuqu', maka akan mengantarkannya yang demikian itu pada fi syururin adimatin, keburukan yang besar, la tuhmadu aqibatuha, yang tidak terpuji yaitu akhirnya, ya, yang tidak terpuji akhirnya. Artinya ketika ia melakukan tindakan itu, akhirnya apa? Tidak terpuji, alias menyesal. Ya. Dan ini kita saksikan orang-orang yang terjerat hukum, yang masuk penjara, menyesal mereka. Yang mana sebelumnya nggak peduli. Dia membunuh orang, dia melakukan perusakan, dia melakukan ini dan itu. Saat marah nggak peduli. Tapi begitu sudah masuk penjara, sudah disidang, barulah menyesal. Ketika awal kegilaannya muncul, dia nggak sadar. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanage marahnya, emosinya. Taib. Jadi rukun yang ketiga, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin memiliki akhlak mulia, jangan marah. Artinya ketika kita emosi, jangan merespon dengan ucapan dan perbuatan apapun. Lisan kita diam, lalu kita duduk sampai tenang. Itulah cara kita mengatasi emosi atau marah. Taib. Dan yang terakhir, ar-ruknur rabi', rukun yang keempat dari rukun-rukun akhlak. Min arkanil akhlak, yaitu salamatus sadr, selamatnya jiwa. Salamatus sadr, selamatnya jiwa. Qala sallallahu alaihi wasallam, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maknanya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjadi dasar rukun akhlak yang keempat, yaitu salamatus sadr, selamatnya jiwa. Apa artinya? Jiwa kita ini selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit jiwa, seperti dengki, hasad, sombong, angkuh, dan yang semisalnya. Dan itu bisa kita hindari kalau kita memiliki perasaan terhadap saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan ini sempat kita singgung ya di pertemuan sebelumnya. Maka di sini saya mengatakan fahadal haditsu, hadis ini yu'addu umdatun fi babil akhlak, dianggap sebagai intisari dari bab akhlak. Bi an yakuna sadrul mar'i saliman, yaitu ketika hati atau dada seorang muslim, seorang manusia itu saliman, selamat, la yakunu fihi ghillun, tidak ada di dalam hatinya dendam, au hiqdun atau dengki, au sakhaimu atau marah, au dhaghainu atau kebencian, au nahwu dzalik atau yang lain-lain, min asqamil qulub wa amradhiha, dari penyakit-penyakit hati, dari kerusakan-kerusakan dan penyakit hati. Dengki, marah, benci, dendam, ini karena hatinya apa? Sakit terhadap saudaranya yang lain.
Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ya. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ya Allah kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Fasalamatus sadri raqizatun azimatun, maka selamatnya jiwa ini adalah pondasi yang besar. Yaqumu 'alaihal khuluqu, yang tegak di atasnya akhlak. Walladzi fi sadrihi dawakhilu sayyi'atun, adapun siapa yang ada di dalam jiwanya yaitu hal-hal yang buruk, wa bawatinu fasidatun, dan batin yang rusak, la yumkinu an yakuna min ahlil akhlak, tidak mungkin ia menjadi orang yang berakhlak. Artinya orang yang dengki, dendam, benci itu enggak mungkin memiliki akhlak mulia. Duh, itu kan di dalam jiwa, di dalam hati, gimana bisa dilihat? Sedangkan akhlak itu kan cenderung apa yang nampak, tersenyum, ramah, mengucapkan salam, membantu orang lain, ini kan nampak. Sabar, ini kan nampak. Ketika disakiti hatinya dia apa? Tenang, ini kan nampak. Lah sedangkan dengki, kemudian benci, dendam, ini kan di dalam hati. Kok bisa dikatakan orang yang memiliki penyakit hati seperti ini dipastikan dia orang yang tidak punya akhlak? Bagaimana bisa demikian? Bukankah kita tahu kalau Nabi SAW pernah mengatakan apa? Ala inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka jasadnya seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati yang dendam enggak mungkin melahirkan perbuatan yang baik. Contoh mudah nih. Akhlak yang baik itu apa? Kalau ketemu orang apa? Mengucapkan salam. Kalau dendam, kalau dia punya kebencian, melengos, ya enggak? Kalau dia punya akhlak baik, otomatis tidak ada kedengkian. Otomatis apa? Masya Allah, wajah berseri-seri, Assalamualaikum. Karena dalam hatinya enggak ada dengki, enggak ada kebencian. Ketika bicara ada kedengkian, oh si fulan itu baik, Masya Allah, cari sopo api, aku ngerti dewi. Mulut ini keluar dari hati karena dia dengki. Tapi kalau dia nggak ada kedengkian, ada fulan dipuji, ya sudah. Kalau dia katakanlah nggak suka, nggak setuju, diam, nggak ikut komentar. Ya, kalau kita nggak dengki, nggak punya kebencian, kita tahu orang yang buruk itu dipuji, kita tahu keburukan si fulan, tapi ada yang memuji. Kalau kita nggak punya kedengkian dan dendam, kesumat, diam kita. Oh dia nggak tahu, ya sudahlah, itu urusannya dia. Mungkin dia yang dia ketahui baik, tapi saya tahunya dia buruk. Tapi nggak akan ngomong, nggak akan komentar. Tapi orang kalau punya kedengkian langsung tampil, langsung keluar semua apa? Aib-aibnya. Jadi penyakit hati, dengki, dendam, benci dipastikan tidak akan menjadi seseorang berakhlak mulia. Apa yang muncul dalam hatinya, disitulah yang akan keluar dengan lisannya, dengan perbuatannya. Nah seperti itu jemaah sekalian. Jadi jangan dikira hal-hal penyakit hati ini kan di dalam, sedangkan akhlak kan perbuatan. Maka kita katakan perbuatan itu munculnya dari dalam jiwa. Kalau jiwanya sakit, apa yang dilakukan akan sakit. Bicaranya akan gak bagus. Ya, nah seperti itu.
Fasalamatus sadri. Naam. Lianna fasadal batin, karena rusaknya batin, wanhirafahu, dan penyimpangannya, yanakisu ala zahirihi, maka ini akan berbalik di dalam zahirnya, maka ini akan tersirat di dalam zahirnya. Nah, ini hadis yang kita singgung tadi ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam jasad ada segumpal daging, kalau baik maka jasadnya akan baik, kalau rusak maka jasadnya akan rusak, dan itu adalah hati. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fa idza salaha qalbul mar'i, kalau baik hati seseorang, wa tabat sariratuhu, dan juga baik apa yang ada di dalam dirinya, minad dawakhilis sayyi'ah, dari keburukan-keburukan, wal bawatinil fasidah, dan batin-batin yang rusak, fa innahu biidznillah, maka sesungguhnya dia dengan izin Allah tabaraka wa taala, sayatahaqqaqu fihil khuluqu, akan nampak di dalam dirinya akhlak yang mulia, bi abha suwarihi wa ajmali hulalihi, ya, dengan keindahan bentuknya dan kecantikan perangainya, ya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ada juga yang bilang apa-apa yang nampak di dalam apa istilahnya itu perlakuan, perbuatan, ini bisa jadi apa? Bisa jadi apa istilahnya sekarang itu, Pak? Pencitraan. Nah, wah pencitraan itu, wah pencitraan itu. Maka perhatikan, kalau kita berkomentar tentang orang yang baik zahirnya dengan pencitraan, ya karena memang hati kita yang rusak. Kita kan nggak tahu isi hati orang. Ya, zaman sekarang ada orang baik, zahirnya dituduh pencitraan. Aslinya nggak seperti itu. Padahal kita nggak tahu isi hatinya. Maka lagi-lagi justru klaim orang yang berbuat baik itu pencitraan menunjukkan hati kita yang rusak. Kalau hati kita nggak rusak, ada orang yang baik, ya kita hukumi secara zahir. Masya Allah, orang itu kalau ketemu selalu senyum, suka tegur sapa, suka membantu, suka sedekah, suka menolong, suka menyebarkan salam, ya zahirnya baik, ya kita anggap batinnya juga baik. Adapun batinnya rusak, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita melihat sesuai dengan zahir. Urusan batin bukan urusan kita. Tapi kalau zahir yang baik kita tuduh memiliki batin yang rusak, maka ketahuilah batin kita lah yang rusak. Ya, berarti kita ada sesuatu di dalam hati kita terhadap orang lain, entah itu dengki, entah itu benci, atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Innal adaba. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh melanjutkan, yaitu poin atau pembahasan yang lain ya. Tadi sudah selesai, rukun adab itu ada 4. Sekarang masuk pembahasan yang baru. Beliau mengatakan, innal adaba fi syari'ati lahu makanatuhu al-aliyah. Sesungguhnya adab di dalam syariat kita itu memiliki kedudukan yang tinggi. Wa minzilatuhu rafi'ah, dan memiliki tingkatan yang tinggi. Fa idza wuffiqal muslimu, maka ketika seorang muslim mendapatkan taufik ila ma'rifati adabil Islam, untuk mengenal adab-adab Islam, wa akhlaqihil azimah, dan akhlak-akhlaknya yang agung, wasta'ana billahi tabaraka wa ta'ala ala tahqiqiha, dan meminta pertolongan kepada Allah untuk mewujudkannya, nala khairan aziman, maka ia akan memperoleh kebaikan yang besar, wa fadlan amiman, dan keutamaan yang menyeluruh fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, jadi selanjutnya saya menjelaskan, kalau orang itu tahu tentang adab dan memohon kepada Allah agar dianugerahkan adab yang baik, maka insya Allah dia akan meraih keberuntungan yang besar dunia dan akhirat.
Fama ahwajal muslima ila dirasati akhlaqil islamir rafi'ah. Maka betapa membutuhkannya seorang muslim itu untuk mempelajari akhlak Islam yang tinggi, wa adabihil kamilah, dan adab-adabnya yang sempurna, ma'a tashihin niyati fi hadzal maqam, bersama dengan perbaikan niat dalam kedudukan ini. Idzin niyatu qad yashubuha ma yashubuha min aghrad wa umurin tukhillu biha. Karena niat itu terkadang dikotori oleh hal-hal yang mengotorinya berupa tujuan-tujuan yang dan perkara-perkara yang bisa merusaknya. Fa idza suhihatin niyyah, maka apabila niat itu bersih, niat itu diperbaiki, burika fil amal, maka orang tersebut akan diberkahi amalannya. Ini mengisyaratkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim sepatutnya belajar adab. Perhatikan, seorang muslim sepatutnya belajar adab. Nah, di tengah-tengah belajarnya adab itu, dia harus senantiasa memperbaiki niat. Ya, senantiasa memperbaiki niat. Jangan sampai orang belajar adab niatnya tidak baik. Apa itu? Di antaranya bisa jadi saya ngajarkan adab ini supaya orang-orang beradab ke saya. Masalah saya tidak beradab kepada mereka, saya kan gurunya. Jadi kalau ada orang nggak bisa bayar utang, saya motivasi untuk memaafkan, untuk memberikan uzur. Karena apa? Nanti kalau saya utang, mereka biar bisa tahu. Nah, ini. Kalau ada orang dicela, hendaknya sabar, supaya nanti kalau saya mencela mereka, mereka nggak marah ke saya. Ini niat yang buruk ini. Belajar adab, niatnya supaya orang itu beradab ke dia, tapi dia sendiri apa? Adabnya buruk. Maka harus memperbaiki niat. Kita ini ngaji adab, kita ini ngajari adab, ya untuk perbaikan diri kita. Adapun orang lain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tashihun niyati huna. Nah, perhatikan di sini, dan memperbaiki niat di sini, an yanwa bi darasatihi adab syariah, yaitu dengan dia mempelajari adab syariat, dia berniat wa akhlaqil Islam, wa akhlaqal Islam, dan mempelajari akhlak Islam, dia berniat an yarfa'a an nafsihi jahla ma jahilahu minha. Ya. Jadi dimulai dari apa? Berniat supaya mengangkat dirinya dari kebodohan yang ia saat ini tidak ketahui. Oh, ternyata begini ya akhlak dalam Islam. Jadi niat pertama kita belajar adab itu supaya apa? Supaya tahu, supaya kita tidak bodoh tentang adab Islam yang benar bagaimana. Kita selama ini nggak tahu kalau ketemuan itu ada adabnya, yaitu mengucapkan salam. Setelah kita pelajari, oh ternyata ketika bertemu itu ada adabnya, mengucapkan salam, dan yang disalami membalas. Oh seperti ini adabnya. Kita nggak tahu kalau makan itu pakai tangan kanan. Dengan belajar, oh ternyata makan itu harus tangan kanan. Nah ini berarti niatnya apa? Baik, supaya tidak bodoh dengan akhlak dan adab Islam. Itu pertama, niat awal kita belajar supaya apa? Tidak buta tentang adab dalam Islam. Tsumma yujahidu nafsahu ala tahqiqi hadhil adab. Kemudian setelah dia niatkan ini, dia bersungguh-sungguh di dalam dirinya untuk mewujudkan adab ini. Setelah dia luruskan niat, dia amalkan. Setelah tahu ilmunya, dia amalkan. Ya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum,
man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqis syarra yuqah. Ini hadis yang tadi saya isyaratkan ya. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Kita bisa punya ilmu kalau kita belajar. Enggak mungkin kita tidak belajar kita bisa tahu tentang permasalahan. Dan sesungguhnya kelemah lembutan itu dengan melatih diri untuk lemah lembut. Enggak mungkin orang bisa sabar kalau dia enggak latihan sabar. Dan barang siapa yang berusaha meraih kebaikan, dia akan diberi. Kalau ada usaha, pasti akan ada hasil. Dan barang siapa yang berusaha menghindar dari keburukan, dia akan terjaga. Kalau ada orang yang berusaha meninggalkan dan menghindari keburukan, maka dia pasti dijaga dari keburukan yang ada. Hadis sahih riwayat At-Tabarani, itu dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sudah masuk waktu? Di jam saya sudah? Sudah. Fadhal, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh, yaitu seseorang wajib untuk mempelajari adab Islam. Diawali dengan memperbaiki niat, kemudian
diiringi dengan kesungguhan untuk bisa mengamalkannya. Selanjutnya, musta'inan fi dzalika billah, dengan tetap meminta pertolongan kepada Allah. Taliban mudadahu wa aunahu wa taufiqah, meminta bantuan, pertolongan dan taufik darinya. Walida, karena inilah qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li hubbihi Muadzin radhiyallahu anhu, kepada seorang sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, demi Allah aku sungguh mencintaimu. Faqala Mu'adzun, maka Mu'ad berkata radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, demi Allah aku sungguh mencintaimu pula. Qal, maka Nabi SAW bersabda, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kau tinggalkan di setiap akhir salat, taqul, engkau ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi hadis ini mengandung makna ketika kita ingin memiliki adab yang baik setelah belajar, memperbaiki niat dan mengamalkan adab tersebut, kita juga harus minta tolong kepada Allah. Karena kalau Allah tidak menolong kita, niat baik kita dan upaya kita tidak akan berhasil. Dan inilah wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, jangan tinggalkan doa ini di setiap akhir salat. Allahumma inni a'udzu Allahumma inni Allahumma a'inni, bukan ini ya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika. Ini menunjukkan kita mengingat Allah butuh pertolongan Allah. Kita bersyukur kepada Allah butuh pertolongan Allah. Kita beribadah yang baik kepada Allah butuh pertolongan Allah. Enggak bisa kita bersyukur, tidak bisa kita mengingat Allah tanpa pertolongan Allah. Allah yang menjadikan kita bersyukur dan berzikir dan juga beribadah yang baik. Wa jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, atuhibbuna ayuhan nas an tajtahidu fid du'a, wahai manusia, apakah kalian ingin bersungguh-sungguh di dalam doa? Qalu, mereka para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu, ucapkanlah kalian, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi ternyata doa ini yaitu pernah disampaikan secara khusus kepada Mu'ad bin Jabal dan juga pernah diwasiatkan secara umum kepada para sahabat. Fahadhihi da'watu, maka doa ini, kama annaha yu'ta biha adbaras salawat, sebagaimana dikerjakan di akhir salat, fahiya aidan da'watun mutlaqatun, maka dia juga merupakan doa yang mutlak, yu'ta biha fi kulli waqtin, yang bisa dikerjakan di setiap waktu. Yatlubul abdu aunallahi jalla wa ala, seorang hamba meminta kepada Allah jalla wa ala fi kulli ahwalihi, di setiap keadaannya. Artinya menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah, doa ini sebenarnya tidak hanya dibaca di setiap akhir salat saja, tapi juga bisa dibaca di setiap waktu kita. Terutama kalau kita sedang lalai misalnya. Selama ini kita lalai dari mengingat Allah, nah ini mungkin kita kurang doanya. Mungkin kita lalai dalam berdoa. Maka kita bisa baca doa ini kapanpun.
Ya, di setiap kesempatan kita, atau bahkan mungkin kita jadikan doa andalan kita, silakan. Selama tidak dikhususkan, selama tidak ditentukan doanya harus ini di waktu ini dan jumlahnya sekian. Kita normal-normal saja. Pas doa ingat, oh iya, langsung kita ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di setiap doa kita, baik itu menjelang qomat atau di antara adzan dan qomat, di sujud kita, di tengah malam, boleh kita berdoa dengan doa ini. Selama tidak diniatkan khusus, ya, tapi karena ingin mengamalkan doa yang sangat luar biasa. Tsumma ya'malu ala nashrihi hadhil adab bainan nas. Nah, ini kemudian ya, setelah kita minta pertolongan kepada Allah agar dikaruniakan adab yang baik, kemudian hendaknya kita berusaha untuk menyebarkan kepada manusia. Gimana caranya? Kan kita ini belajar, kan kita ini belum level ustadz. Gimana cara kita menyebarkan adab ini? Perhatikan kata saya di sini, bi an yakuna qudwatan lahum fiha. Jadilah Anda seorang suri tauladan di dalam akhlak. Ini cara mengajarkan akhlak yang paling efektif, dengan perbuatan kita. Apalagi di zaman ini orang kadang nggak percaya dengan ucapan, lebih percaya dengan perbuatan. Kalau lihat sendiri baru percaya. Tapi kalau katanya nasihat, ya, betapa banyak kita itu meremehkan motivator-motivator gitu ya. Kata-katanya indah, tapi kita nggak percaya begitu saja sebelum dia sendiri yang membuktikan. Maka dari itu siapapun bisa menjadi pendakwah adab. Siapapun bisa. Tidak harus ceramah kok. Tidak harus menyampaikan hadis adab. Kita menyampaikan ini sebagai wasilah, sarana agar kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita nggak harus mengajarkan dengan teori. Kita bisa mengajarkan adab dengan perbuatan. Apa yang sudah kita ketahui ilmunya kita amalkan. Itu sama dengan kita mengajarkan mereka adab. Ya, contoh mudah kita tahu, makan dengan tangan kanan. Mau pakai sendok, mau pakai garpu, mau pakai apa? Sunduk sate, mau pakai pisau. Kalau kita mau memasukkan makanan ke mulut, ya pakai tangan kanan. Karena kita nggak hafal hadisnya, loh itu kok makan pakai tangan kiri ya? Kanan sendok, kiri garpu. Begitu diiris, masukkan daging, pakai tangan kiri garpu. Nah, karena kita nggak tahu hadisnya, bismillah. Tangan kiri megang garpu, begitu putus dagingnya kita pindah, kita lihatkan. Ini bukan pamer makanan, tapi niatnya ngajarkan. Orang kaget, loh kenapa pakai repot-repot pindah? Ngomong aja. Nabi ngajarkan kalau makan pakai tangan kanan. Ini paling tidak apa? Pengajaran dengan perbuatan. Perkara dia nerima atau tidak urusan dia. Kan hidayah ada di tangan Allah. Yang penting dakwah tersampaikan. Ya. Kadang-kadang kita mungkin nggak bisa menyampaikan hadisnya. Makan jangan pakai tangan kiri. Atau mungkin kita ya namanya sungkan atau yang misalnya kita contohkan saja. Makan pakai tangan kanan meskipun garpu. Gorengan juga demikian. Ambil gorengan, lomboknya pakai tangan kanan. Ngapain repot-repot pindahkan? Sunnahnya demikian. Nah, ini cara kita mengajarkan akhlak dengan menjadi qudwah, suri tauladan. Ya, summa bidakwatihim ilaiha, setelah kita menjadi qudwah, suri tauladan, kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau bisa kita ajarkan juga kepada mereka dengan lisan. Ini bagus, kita bisa praktek sendiri dan kita bisa menyampaikan dengan lisan. Tapi kalaupun tidak bisa, cukup kita praktekkan dengan diri sendiri, yang insya Allah juga termasuk pengajaran akhlak kepada manusia. Wallahu ta'ala alam shawab. Kita akhiri ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.